Selamat datang kembali di pembahasan sumber kita. Hari ini kita mau gali lebih dalam buku Seth Stephens David Witt, Everybody Lies. Bukunya seru banget, banyak mengungkap hal dari data internet. Ya, betul. Nah, fokus kita kali ini spesifik ke bab 5. Ada satu kekuatan data besar yang dibahas di sana, yaitu kemampuannya untuk membidik lebih dekat, atau istilahnya zooming in. Betul. Dan zooming in ini bukan cuma kiasan ya. Ini beneran soal kekuatan data yang super besar itu bikin kita bisa analisis segmen yang spesifik banget. Spesifik gimana tuh maksudnya? Ya, kita bisa lihat kelompok umur tertentu, atau wilayah geografis yang kecil banget, bahkan mungkin momen waktu yang presisi gitu, buat nemuin pola-pola yang biasanya kelewat kalau kita cuma lihat data umum atau data survei kecil. Oke. Jadi misi kita sekarang nih, pakai kutipan dari Everybody Lies ini, kita mau coba kupas ya, gimana sih kemampuan ngelihat data secara detail, secara granular ini, bisa jadi malah ngebalikin pemahaman kita, atau ngasih lihat sudut pandang baru soal banyak hal. Mulai dari preferensi pribadi, mungkin, sampai faktor-faktor yang nentuin sukses atau bahkan kesehatan kita, gitu ya? Iya, persis. Kayak gitu. Oke, kita mulai dari mana nih? Mungkin dari analoginya dulu kali ya. Kenapa data besar bisa bikin kita zoom? Nah, iya. Di sumbernya itu digambarin kayak gambar digital resolusi tinggi. Pernah lihat kan ya? Iya. Makin banyak piksel atau titik datanya, kita makin bisa perbesar detailnya tanpa bikin gambarnya jadi pecah atau buram. Oke, jadi kontras ya sama survei kecil? Banget. Survei kecil tuh kayak gambar resolusi rendah. Pas di zoom, ya udah, detailnya hilang, bubar. Dan ini bukan sekedar masalah teknis ya, tapi lebih ke wawasan yang bisa didapat. Kemampuan zoom ini, penulisnya bilang ini salah satu dari kekuatan ketiga data besar. Kekuatan ketiga, maksudnya? Jadi, dia membebaskan kita dari angka rata-rata. Angka rata-rata tuh sering nipu kan? Nutupin keragaman yang ada di dalamnya. Nah, dengan zoom ini, kita bisa lihat gimana pengalaman atau perilaku orang tuh bisa beda banget antar kelompok, antara lokasi, antar waktu. Kita bisa lihat variasinya. Oke. Jadi nggak cuma lihat gambaran besarnya aja ya? Iya, justru detailnya itu yang sering kali penting. Coba kita lihat contoh deh, biar lebih kebayang. Ada studi menarik nih, pakai data likes Facebook, buat ngertiin fans tim bisbol New York Mets. Hasilnya agak bikin kaget ya. Iya banget. Jadi karena datanya besar, mereka bisa zoom in berdasarkan umur pengguna Facebook. Terus, apa yang ketemu? Ketemu ada lonjakan rasa suka sama Mets itu di kalangan pria yang umurnya waktu itu sekitar 7 atau 8 tahun. Pas tim itu menang World Series. Itu tahun 1969 atau 1986. Oh, wow. Jadi momen pas kecil itu nempel banget ya? Kayaknya gitu. Pola ini spesifik banget. Menang pas masa kanak-kanak itu kayak nanemin loyalitas seumur hidup buat sebagian orang. Dan ini baru kelihatan karena datanya gede banget ya, umurnya macam-macam. Kalau cuma survei kecil atau lihat rata-rata umur fans, ya nggak bakal kelihatan pola unik gini. Nggak bakal. Ini nunjukin banget kuatnya pengaruh pengalaman formatif pas kita muda. Yang seru lagi nih, kemampuan zoom data besar ini bikin kita bisa ngetes asumsi-asumsi lama soal perilaku manusia. Ada kutipan terkenal tuh, katanya sih dari Winston Churchill. Ah, yang mana tuh? Yang soal pandangan politik sama umur bukan sih? Nah, iya. Yang bilang kalau muda liberal nggak punya hati, kalau tua konservatif nggak punya otak. Gitu kan ya? Iya, pernah dengar. Intinya kan orang itu dianggap otomatis jadi lebih konservatif seiring bertambahnya umur. Nah, ada peneliti, Kitza sama Gelman, mereka pakai data survei, tapi ini longitudinal. Longitudinal maksudnya? Datanya ngikutin orang yang sama selama puluhan tahun. Dan ini skalanya gila, 60 tahun. Wah, 60 tahun. Lama banget itu datanya. Terus, apa temuan mereka? Bener nggak kutipan itu? Ternyata nggak sesimpel itu. Justru dengan kemampuan zoom ke kelompok usia beda-beda dan ngikutin mereka dari waktu ke waktu, Gitza sama Gelman nemuin faktor yang lebih kuat ngebentuk pandangan politik orang itu bukan umurnya, Loh, terus apa dong? justru kondisi ekonomi negara pas orang itu ada di usia formatif, sekitar akhir remaja sampai awal 20-an gitu. Oh, jadi bukan karena makin tua, tapi pengalaman ekonomi pas muda itu yang lebih nempel. Presis. Orang yang masa mudanya pas ekonomi lagi susah, cenderung punya pandangan politik beda dibanding yang masa mudanya pas ekonomi lagi bagus. Nggak peduli umur mereka sekarang berapa. Wah, menarik banget.
Lagi-lagi, ini baru bisa ketahuan karena skala dan kedalaman datanya bikin kita bisa zoom ke pengalaman satu generasi atau kohort tertentu, terus misahin efeknya dari sekedar efek penuaan. Ini kayak data story yang nunjukin gimana sejarah ekonomi pribadi kita ikut ngebentuk ideologi kita. Wah, ini beneran bikin mikir ya. Pengalaman formatif kita sendiri gimana ya? Kondisi ekonomi pas kita remaja atau kejadian besar lain, jangan-jangan tanpa sadar udah ngebentuk pilihan atau pandangan kita sekarang. Ini relevan banget buat Anda para pendengar. Nah, selanjutnya nih, kemampuan Zoom ini juga ngasih lihat hal luar biasa soal isu penting lain. Gimana tempat tinggal kita itu ngaruh ke peluang hidup. Nah, ini dia. Kalau ngomongin ini, kita harus bahas kerjaannya Raj Chetty sama timnya. Gila sih ini risetnya. Iya, fenomenal banget. Mereka pakai data pajak IRS sama data kesehatan anonim. Skalanya itu ratusan juta orang di Amerika. Salah satu fokusnya itu soal mobilitas ekonomi antar generasi. Terus, gimana hasilnya pas di Zoom? Pas di zoom sampai level kota atau bahkan county, Chetty nemuin kalau gagasan American Dream, peluang buat naik kelas dari miskin ke kaya itu ternyata nggak rata sama sekali di Amerika. Oh gitu. Jadi beda-beda ya tiap tempat? Beda banget. Peluang anak dari keluarga miskin buat bisa mencapai pendapatan tinggi itu sangat tergantung di mana dia tumbuh besar. Kasih contoh dong. Contohnya jelas banget. Di tempat kayak San Jose, California, peluang mobilitas ke atasnya jauh lebih tinggi dibanding tempat kayak Charlotte, North Carolina. Dan yang lebih penting lagi, data mereka nunjukin ini bukan cuma korelasi. Maksudnya? Ada bukti kuat kalau keluarga miskin pindah ke daerah yang mobilitasnya lebih tinggi pas anaknya masih kecil, peluang ekonomi si anak di masa depan itu beneran naik. Jadi ada efek kausal dari lingkungannya. Itu baru ketahuan karena bisa zoom data geografis sama longitudinalnya. Nggak cuma soal ekonomi. Analisis Chetty juga ngezoom ke data harapan hidup. Hasilnya mirip. Kekuatan lokasi lagi yang kelihatan. Gimana tuh? Harapan hidup orang miskin itu bisa beda sampai 5 tahun cuma gara-gara beda kota tempat tinggal. 5 tahun. Itu jauh banget bedanya. Apa sih yang bikin beda akses ke layanan kesehatan gitu? Atau kualitas udara? Anehnya bukan itu faktor terkuat di data Chetty. Yang paling berkorelasi sama harapan hidup lebih panjang buat orang miskin, itu justru tinggal di kota atau lingkungan yang juga punya banyak penduduk berpendidikan tinggi dan makmur. Hah? Kok gitu? Kenapa deket sama orang kaya bisa bikin orang miskin lebih panjang umur? Agak aneh ya? Nah, ini hipotesisnya menarik. Salah satunya itu soal perilaku menular atau contagious behavior. Riset lain emang nunjukin kalau kebiasaan, baik atau buruk, itu bisa nyebar lewat jaringan sosial dan kedekatan geografis. Oh, jadi kayak ketularan gaya hidup sehat gitu. Mungkin gitu. Kebiasaan sehat yang lebih umum di kalangan orang kaya dan berpendidikan, kayak olahraga rutin, nggak ngerokok, makan sehat, itu mungkin secara nggak langsung nular atau diadopsi sama orang miskin yang tinggal di lingkungan yang sama atau deketan. Ada data pendukungnya? Ada. Datanya nunjukin korelasi. Orang miskin yang tinggal dekat orang kaya cenderung lebih banyak olahraga, lebih sedikit ngerokok, dan tingkat obesitasnya lebih rendah. Wah, dalam juga ya implikasinya. Lingkungan sosial kita ternyata ngaruhnya bisa segede itu ke kesehatan dan perilaku kita. Betul banget. Ini jadi nimbulin pertanyaan lebih luas lagi. Sejauh mana sih perilaku yang kita anggap pilihan pribadi atau bahkan cerminan moral kita itu sebenarnya dibentuk sama lingkungan dan norma sosial setempat? Contoh lain ada nggak? Ada. Studi Chetty yang lain soal kecurangan pajak. Ini juga pakai kekuatan Zoom. Mereka lihat pola spesifik. Wira swasta yang punya satu anak, terus ngelaporin pendapatan pas banget $9.000. Kenapa angka $9.000? Nah, angka itu titik pas buat maksimalin kredit pajak tertentu. Namanya EITC, Earned Income Tax Credit. Jadi kayak trik gitulah. Terus, apa yang aneh? Yang menarik, tingkat perilaku ini beda banget antar kota. Ini baru kelihatan pas datanya di zoom ke level geografis kecil. Di Miami, sekitar 30% wira swasta yang memenuhi syarat ngelakuin ini. Tapi di Philadelphia, cuma 2%. Jomplang banget kan? Jauh banget bedanya. Kenapa bisa gitu? Orang Miami lebih nakal gitu. Nah, datanya nunjukin penjelasan yang lebih kompleks. Kota-kota yang tingkat kecurangan cerdas ini tinggi, ternyata punya dua ciri. Banyak penerima EITC dan banyak juga profesional pajak, konsultan pajak, akuntan. Oh, jadi kesimpulannya? Kesimpulannya, perilaku ini kayaknya lebih soal tahu caranya, bukan sekedar moral individu. Pengetahuan soal trik ini nyebar di komunitas tertentu,
Kemungkinan besar dibantu sama para profesional pajak yang ngelayanin banyak klien yang mirip-mirip. Jadi lingkungan dan akses ke info spesifik itu ngebentuk perilaku etis dalam konteks ini. Luar biasa ya, gimana data yang di Zoom bisa nunjukin dinamika sosial kayak gini? Ini benar-benar bahan renungan buat kita semua. Seberapa besar sih tempat tinggal dan komunitas kita ngebentuk peluang, kesehatan, bahkan mungkin keputusan etis kita? Dan kemampuan zoom data besar ini nggak cuma buat isu sosial ekonomi aja, bisa juga buat lihat fenomena kayak ketenaran. Nah iya, ini juga seru. Ada studi geografi ketenaran kan ya yang dibahas di sumber kita? Pakai data Wikipedia. Betul. Jadi dilihat siapa aja yang dianggap cukup penting sampai punya laman Wikipedia, terus di zoom berdasarkan lokasi lahir dan tempat dibesarkan. Temuannya gimana? Ternyata, peluang orang jadi terkenal, cukup terkenal buat masuk Wikipedia, itu lebih tinggi kalau lahir dan besar di kota besar, dekat universitas top, atau di daerah yang beragam etnisnya, banyak imigran. Mungkin tempat-tempat ini kayak pusat ide atau pasar bakat. Ini kan nunjukin lingkungan ngaruh ke mobilitas kelas menengah. Nah, studi ketenaran ini nemuin kalau pengeluaran pemerintah buat pendidikan di suatu negara bagian itu nggak terlalu kuat korelasinya sama peluang warganya jadi terkenal. Oh iya, jadi beda ya faktor buat sukses finansial sama jadi terkenal. Kayaknya gitu. Tapi, ada pengecualian menarik lagi. Karena bisa zoom ke area kecil. Yaitu soal spesialisasi ekstrim. Contohnya? Contohnya Roseau County di Minnesota. Daerah desa kecil. Kalau dilihat umum ya biasa aja. Tapi pas di zoom ke kategori spesifik, pemain hoki profesional. Wah, daerah ini ngasilin banyak banget pemain top per kapita. Kenapa bisa gitu? Ternyata di sana ada program pengembangan hoki remaja dan SMA yang kuat banget dan fokus banget. Jadi ini kayak nunjukin jalur lain buat sukses atau terkenal. Kalau nggak di pusat keramaian ide, ia jadi jago banget di satu bidang spesifik di tempat yang ngedukung banget bidang itu. Ini nuansa yang cuma kelihatan pas kita bisa zoom datanya. Oke, jadi selain zoom tempat, kita juga bisa zoom waktu ya, sampai ke menit dan jam. Contohnya, analisis pencarian Google berdasarkan waktu. Itu gimana? Banyak pola seru yang keungkap. Misalnya, ada kesamaan global soal kapan orang nyari info gejala awal kehamilan. Itu nunjukin kesamaan biologis. Tapi, ada juga beda budaya yang kelihatan jelas. Contohnya soal ngidam pas hamil. Di Amerika, pencariannya cenderung ke makanan manis. Di Australia, lebih ke asin dan cuka. Di Brazil, seringnya buah-buahan tertentu. Jadi, zoom ke data pencarian negara beda-beda ini nunjukin gimana budaya ngebentuk ekspresi dari kondisi biologis yang sama. Terus ada juga pola berdasarkan jam-jam tertentu kan? Iya, data pencarian nunjukin ada puncak-puncak. Misalnya, jam-jam larut malam antara jam 2 sampai 4 pagi. Itu waktu orang cenderung nyari jawaban pertanyaan eksistensial. Apa makna hidup? Ada kehendak bebas nggak? Wah, dalam juga ya pencariannya. Iya, pencarian soal bunuh diri juga cenderung naik pas mau tengah malam. Terus, ya mungkin nggak kaget ya, cara ngelinting ganja juga populer dicari pas jam-jam segitu. Pola waktu ini kayak ngasih kita jendela ke pikiran kolektif di waktu-waktu beda dalam sehari. Ada satu lagi temuan menarik soal waktu yang disebut di sumber. Soal film kekerasan. Ini agak lawan intuisi ya. Nah, iya. Intuisi kita kan bilang, kalau ada film kekerasan baru rilis, tingkat kejahatan bakal naik. Tapi analisis data kejahatan per hari, per akhir pekan, yang di zoom pas film-film ini rilis, malah nunjukin sedikit penurunan kejahatan kekerasan. Loh, kok bisa? Gimana penjelasannya? Hipotesisnya itu efek pengalih perhatian. Orang-orang yang mungkin berisiko ngelakuin kekerasan, seringnya pria muda, pas malam minggu itu, malah lagi dikurung di bioskop selama beberapa jam. Oh, jadi nggak di jalanan atau bar gitu ya? Iya, mereka nggak di tempat-tempat di mana kejahatan lebih mungkin terjadi. Ini contoh gimana ngelihat data di skala waktu yang pas, bisa ngebalikin asumsi sebab akibat yang tadinya kelihatan logis. Oke, sekarang kita arahin kemampuan Zoom ini ke level paling personal. Ke Anda, para pendengar. Sumbernya ngebahas konsep doppelganger atau kembaran data. Apa tuh idenya? Idenya itu pakai data besar buat nemuin orang-orang lain yang profilnya, entah perilakunya, seleranya, atau ciri lainnya mirip banget sama Anda. Tujuannya buat bikin prediksi atau rekomendasi yang jauh lebih personal dan akurat. Contoh paling gampang ya rekomendasi film di Netflix atau barang di Amazon gitu kali ya? Nah,
Persis. Mereka kan nggak cuma rekomendasiin yang lagi populer aja, tapi apa yang disukain sama orang-orang yang mirip sama kita seleranya. Terus, potensinya lebih dari itu dong. Jauh. Ada peneliti medis namanya Isaac Kohane, dia ngebayangin konsep ini bisa revolusioner di dunia kedokteran. Gimana tuh bayangannya? Bayangin aja kalau data kesehatan anonim jutaan pasien bisa diakses dan dianalisis. Nah, pas ada pasien didiagnosis suatu penyakit, dokter gak cuma ngandelin pengalaman pribadi atau studi klinis umum. Terus gimana? Dokternya bisa zoom datanya buat nemuin, katakanlah, 5.000 kembaran data si pasien ini. Orang lain yang profil genetik, riwayat medis, gaya hidup, gejalanya mirip banget. Terus, dokter bisa lihat dari 5.000 orang ini, perawatan mana sih yang paling efektif buat kelompok spesifik itu? Ini visi kedokteran presisi yang basisnya data besar. Wah, keren banget kedengerannya. Tapi tantangannya apa? Tantangan terbesarnya sekarang ya soal ngumpulin, standarisasi, dan bagi data kesehatan itu secara aman dan etis, tapi tetap jaga privasi pasien. Infrastruktur sama regulasinya masih perlu dibangun banget, tapi potensinya buat layanan kesehatan yang lebih personal itu gede banget. Mungkin satu hal yang dimungkinkan sama kemampuan Zoom data besar, yaitu kemampuan buat nyeritain data stories, kisah dari data. Bener banget. Kekuatan zoom in ini ngubah data dari cuma angka-angka gabungan jadi cerita yang kaya dan spesifik. Kita bisa cerita soal kelompok orang tertentu, kayak yang masa mudanya pas ekonomi susah, tempat tertentu, kayak lingkungan yang mobilitasnya tinggi, atau waktu tertentu, kayak larut malam, dengan detil dan nuansa yang didukung bukti skala besar. Jadi kayak ngejembatanin antara statistik yang sering kerasa dingin dan abstrak sama cerita individu yang mungkin nyentuh tapi belum tentu mewakili gambaran besar ya. Iya. Kemampuan zoom ini bikin kita bisa lihat pola kemanusiaan dalam detailnya tanpa kehilangan konteks gambaran besarnya. Kita bisa ngerti keragaman dan kompleksitas pengalaman manusia dengan cara baru. Jadi kalau kita tarik kesimpulan nih, pelajaran utama dari kekuatan zooming in data besar ini apa ya? Intinya, ini bukan cuma soal punya data banyak, tapi soal kemampuan buat pakai data itu kayak mikroskop. Buat lihat detail tersembunyi yang seringkali ngejutin dan nantang asumsi kita. Oke, jadi ada pergeseran ya, dari generalisasi luas. Betul. Ke pemahaman yang lebih dalam soal variasi, konteks, dan spesifisitas. Kemampuan zoom in ke kelompok, tempat, dan waktu ini bikin kita bisa nanya pertanyaan yang lebih tajam dan dapat jawaban yang lebih kaya nuansa soal hampir semua aspek kehidupan. Sebagai penutup diskusi kita kali ini, kami mau tinggalin satu pertanyaan nih buat Anda renungkan. Mengingat betapa kuatnya kemampuan data buat memperbesar detail hidup kita, area apa sih dalam hidup Anda sendiri atau dalam masyarakat kita yang menurut Anda paling perlu atau paling seru buat dianalisis sedetail ini? Kira-kira wawasan tersembunyi apa ya yang bisa kita temuin kalau kita benar-benar bisa ngelihat lebih dekat ke area itu?